We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Bang Nino Kusuma. Iya, selamat malam Mas Toyo. Musician, steel pen player, vibraphonist, percussionist, teacher. Yes. Oh, ini sangat menarik sekali. Iya. Bang, asli mana Bang? Saya kelahiran Jakarta. Kelahiran Jakarta kan kebetulan orang tua dua-duanya dari Jawa Tengah. Ya, ayah dari Solo, ibu dari Jogja. Oh, bukan Manado tuh. Bukan. Saya pikir Manado malah. Loh, Mas Toyo sendiri asli mana? Saya Semarang. Walah, Semarang. Iya. Oke. Bang, apa itu vibrafonis, Bang? Apa itu percussionist? Silakan. Percussionist tentu itu nama ya yang ahli di bidang dalam perkusi. Ya, jadi perkusi itu salah satu instrumen musik yang sebenarnya semua orang udah mengenalinya gitu. Jadi seluruh alat musik yang dipukul baik menggunakan tangan atau menggunakan media lain seperti stick drum, mallet, ya hal seperti itu sih. Untuk vibraphone sendiri, vibraphone itu salah satu alat perkusi yang dikelompokkan di dalam keyboard percussion. Jadi dia sama seperti piano, sistemnya ada white notes and black notes. Cuman bagaimana kita memainkan alatnya itu sedikit berbeda. Karena ini percussion, ya jadi menggunakan media untuk memukul alat ini gitu. Yang silver itu ya? Yes, ya betul. Oke. Nah, berarti ada hubungannya dong ya? Ada hubungan dengan apa ini? Vibraphone dan percussion itu yang diketuk, ya kan? Iya. Kalau vibraphone itu alatnya gitu ya? Betul. Jadi ya vibraphone itu termasuk dari keluarga perkusi gitu. Karena perkusi ini banyak luas. Kalau kita bicara tentang perkusi, kita bicara tentang musik dunia sebenarnya gitu. Nah, vibraphone ini adalah salah satu keluarga dari perkusi ini. Oke. Saya share ya Bang ya. Sejak kapan adventure dalam musik ini dimulai? Sehingga salah satu guru Anda mengatakan you are a natural performer. Silakan. Untuk tentu prosesnya panjang banget ya. Saya mencintai musik itu dari ya bisa dibilang dari kecil. Dari umur 4 itu saya mulai dibawa ke kursus piano oleh orang tua saya. Tapi ya itu cukup lama. Sekitar umur 4 sampai umur 12 saya menjalani itu, cuman kayaknya saya kurang suka dengan piano. Nggak menikmati ketika saya berlatih lebih banyak piano gitu. Jadi saya melipir ke alat-alat musik lain, sampai akhirnya di kuliah ini saya belajar di perkusi dan saya merasa cocok. Untuk sebagai performer, dari kecil untuk tampil di depan orang itu memang sesuatu yang saya suka gitu. Saya suka menjadi perhatian orang kali ya, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi saya nggak bilang itu hal yang buruk, saya juga bilang itu hal yang baik karena saya bisa bilang bahwa saya percaya diri dengan diri saya, dengan kemampuan saya untuk bisa tampil di depan orang. Karena nggak semua orang bisa seperti itu, tapi semua orang bisa berlatih untuk mendapatkan kepercayaan diri itu. Gitu. Nah, salah satu guru saya bilang hal ini bahwa saya adalah performer yang natural, ya mungkin karena memang dari kecil saya sudah diajarkan ya, waktu saya tanya sama orang tua saya kenapa saya di lesin piano, jawaban mereka cuma satu,
so you can play for people. Itu aja sih. Jadi dari situ ya saya bisa ya bisa terus memberanikan diri saya untuk tampil lebih banyak, menunjukkan bakat saya gitu. Mas Ninoy kan mengatakan kalau keluarganya keluarga misionari semua. Iya, betul. Ya, apa semuanya bermain dalam musik semua? Kalau bermain dalam musik semua bermain musik. Kecuali mama saya penikmat aja. Tetapi yang benar-benar into music, yang sangat terjun ke dalam musik, itu saya dan kakak saya nomor 1. Yang pertama, saya 3 bersaudara kebetulan. Saya dan kakak ya. Mas, ini sangat menarik ini. Ada apa dengan antara Anda dengan Hawaii dan Spanyol? Okay. Silakan. Jadi kalau saya dan Hawaii, gimana ya? Ya Hawaii itu siapa sih yang nggak mau ke sana ya? Itu salah satu tujuan pariwisata terbesar bisa dibilang. Dan kebetulan di situ ada universitas yang bagus, yang punya program musik yang bagus, dan saya coba untuk mendaftarkan diri saya ke sana. Nah, mendaftarkan diri saya ke sana, lalu saya diterima, saya bisa mendapatkan beasiswa ke sana, saya menyelesaikan S1 saya di sana. Jurusan apa pada waktu itu? Di Hawaii sendiri saya di jurusan musik performance. Jadi lagi-lagi performance gitu. Itu jurusan saya di sana, saya jalani selama 4 tahun. Kebetulan saya juga kerja di sana sebagai performer juga. Gitu. Lalu kalau hubungan dengan Spanyol, di sana ada satu universitas yang bagus untuk musik, Berklee College of Music. Dia sebenarnya pusatnya ada di Boston, Amerika, cuman dia buka cabang di Spanyol. Kebetulan saya kepengen ke Spanyol karena cultural music di sana, program musik di sana itu juga sangat bagus. Nah, saya daftar ke sana, saya diterima di sana, saya pun dapat beasiswa, tetapi beasiswa yang saya terima itu buat saya kurang besar. Bukan saya nggak bersyukur ya, tapi lebih karena saya nggak punya sisa uang untuk pergi ke sana, untuk melanjutkan ke sana, untuk membayar kurangnya gitu. Jadi saya pikir ya sudah, saya kembali ke Indonesia untuk bekerja. Mungkin nanti kalau misalnya saya sudah punya bekerja, menabung, punya uang yang cukup, dan kalau saya masih punya keinginan ke sana, nanti saya pasti akan bisa ke sana gitu. Gitu sih. Jadi hubungan saya dengan Hawaii dan Spanyol itu seperti itu. Tapi belum pernah ke Spanyol? Belum. Oke. Saya pikir sudah ke sana. Soalnya ada foto graduation kan? Betul, ya. Itu graduation di Hawaii. Lalu di hari yang sama saya mendapatkan pengumuman kalau saya diterima di Spanyol. Oh, wow. Gitu. Jadi ya sudah, cuman masalah finansial tadi. Tapi bukan berarti terus saya merasa kurang, enggak sama sekali. Saya cuman perlu membuat saya merasa harus lebih bekerja keras supaya saya bisa membayar kurangnya gitu sih. Nah, Mas, siswa Indonesia di Hawaii banyak, Mas? Di universitas yang saya ada di sana, Brigham Young University Hawaii, ada sekitar 20 orang pada saat itu. Jadi cukup banyak. Semua ngambil musik ya? Tidak semua. Jadi kebanyakan dari mereka ambil bisnis. Ada yang matematika juga. Yang musik cuma saya aja gitu. Tapi bagaimana standard education di Hawaii, Mas? Standard education tentu bagus ya. Kalau bicara tentang standard education, saya pikir mereka memang mencoba mengajarkan sistem kemandirian sebenarnya. Ya itu tadi, kita diminta untuk bekerja juga gitu. Kalau ada kesempatan bekerja, ya bekerja gitu. Kebetulan karena kita jauh dari orang tua semua, ya mau nggak mau kita juga berusaha mencari kehidupan sendiri gitu. Tapi mencari pekerjaan juga mereka mempermudah supaya kita, ya itu tadi tujuannya, supaya kita bisa belajar lebih mandiri. Karena kan kita nggak selamanya hidup bersama orang tua kita atau apa gitu.
Nah, compare to mainland US, Mas, Hmm, apa 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 beda? beda apanya nih dengan sistem pendidikan atau Lifestyle. lifestyle? Beda banget karena di Hawaii itu ya kehidupan pulau ya. Mungkin kalau teman-teman pernah di Bali semua ya mirip seperti itu kehidupan di pulau. Oke, nyantai begitu ya. Iya, sangat nyantai sebenarnya. Oke. Mas, Anda juga bisa menguasai alat musik Hawaii, Mas. Alat musik Hawaii itu kebetulan kayak ukulele, saya bisa bermainnya. Dibilang menguasai ya mungkin enggak karena itu bukan bidang saya, tapi saya bisa untuk ikut main di dalamnya. Gitu. Selain ukulele apa ya, Mas? Kebanyakan mereka alat musik perkusi juga. Nah, ada namanya pahu. Pahu itu drum yang gede gitu. Itu pakai tangan dipukulnya. Kayak gitu sih alat musiknya. Terus ada musik dari bambu juga. Tropical ya, lebih ke tropical ya. Betul sekali. Nah, Mas, penduduk lokalnya orang Indian, Mas. Oh, penduduk lokal itu orang Polynesia kalau di Hawaii. Ya, jadi Polynesian, Melanesian itu banyak di Hawaii. Tapi juga karena tempat ini sudah mixed culture, ada banyak orang Philippines, ada banyak orang Jepang, gitu. Dan orang Polynesian kan hampir mirip dengan kita, Mas. Betul, hampir mirip. Dan mereka badannya besar-besar dibanding dengan kita. Kalau untuk masalah kulit, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang, itu sebenarnya mirip. Tapi ya untuk dari fisik, ya badan mereka memang besar, kekar gitu ya. Ada kesamaan nggak, Mas, tentang budaya atau tradisi di sana atau makanan? Oke, yang saya lihat itu keramahan mereka sama seperti orang Indonesia. Gitu. Mereka menganggap orang baru juga seperti keluarga mereka. Dan ini kebetulan saya pernah di Manado 5 bulan. Kalau di Manado itu keramahan mereka, menurut saya baik banget ya. Kayak ada satu perayaan gitu, kalau nggak salah namanya apa ya, saya lupa bentar. Pokoknya ada satu perayaan di mana mereka menyediakan banyak makanan ya. Dan orang luar, orang yang tidak dikenal pun mereka akan mengundang, ayo masuk ada makanan gitu. Di Hawaii sama seperti itu. Mereka sangat baik, sangat ramah. Mereka mengizinkan orang stranger untuk bisa masuk ke rumah mereka, menyantap hidangan yang telah dipersiapkan gitu sih. Itu sama. Untuk pakaian, Mas, pakaian adat atau bahasa ada kesamaan nggak dengan kita? Kalau bahasa ya ada kesamaan. Kayak cara mereka menghitung itu ada beberapa angka yang cara penyampaiannya sama seperti kita. Tapi saya nggak begitu bisa bahasa Hawaii, cuman sering dengar mereka, oh ya itu ada penyimpan gitu. Kalau untuk pakaian saya pikir sama lah ya, cuman mereka banyak pakai bikini ya sebenarnya. Itu yang bikin Mas Ninoy kerasan itu. Waduh. Salah satunya kali ya. Ya. There is music in my soul today. Bagaimana Anda menyelami atau mendalami musik sampai masuk ke soul Anda, Mas? Bagaimana saya menyelaminya ya? Saya pikir ya karena saya sudah dicekoki ya, mungkin bahasa kasarnya ya, dicekoki musik dari umur kecil sampai sekarang, masih sampai sekarang. Ya pada akhirnya saya merasa saya nggak bisa hidup tanpa musik, gitu aja. Ada banyak ada banyak waktu di mana saya sendiri misalnya. Saya nggak bisa berada di ruang sendirian tanpa alat musik. Wow. Jadi di kamar saya ada alat musik, minimal gitar. Itu paling nggak seperti itu. Dan ya saya suka humming lah. Mungkin sama kayak orang-orang kalau denger lagu mereka humming sendiri gitu di dalam mobil, karaokean. Jadi itu benar-benar saya pikir nggak mungkin musik nggak masuk ke dalam jiwa saya kalau
sampai seperti itu kan. Jadi itu kenapa saya bilang itu there is music in my soul today. Wow. Oke, satu lagi Mas. Music Ya. bring happiness. Sampai seberapa happy Anda dengan musik, Mas? Sampai seberapa happy, waduh, nggak dibayangkan ya. Mungkin ya bisa lihat Anda bisa lihat di foto itu gimana. Karena jujur ketika saya berada di stage, ya saya lupa semua permasalahan saya. Saya ingat performance di foto ini, pada saat itu saya sedang sakit. Sebenarnya saya nggak bisa berdiri pada saat itu. Karena saya ada sakit pinggang yang kronis, dokter bilang kronis, bahkan dokter udah nggak mengizinkan saya untuk main drum gitu. Tapi karena saya cinta banget sama musik, saya cinta banget untuk ada di panggung, ya saya beranikan diri dan terbukti gitu. Ini bikin saya lupa tentang sakit saya, tentang masalah saya. Karena gimana ya, feedback dari audiens itu bisa membuat saya ya sembuh lah bisa dibilang gitu. Itu kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya adalah ketika saya bisa melihat audiens saya menerima apa yang saya tampilkan gitu. Jadi Anda hampir terhipnotis, Mas. Apa terhipnotis memang? Iya, saya pikir terhipnotis sudah lupa semuanya kalau sudah di stage. Ya, peran apapun yang saya mainkan di panggung pasti saya akan terima dengan senang hati. Ya, karena ya itu tadi, it brings happiness. It brings joy, bisa dibilang juga. Sampai sekarang masih performance, Mas? Sampai sekarang ya masih, cuman karena saya baru pulang, kebetulan saya baru pulang juga kan dari sana, ya baru ada 2 tahun, lalu saya kesempatan kerja menjadi guru, jadi saya nggak begitu punya banyak waktu untuk being performer gitu. Saya lebih banyak di sekolah, mengajar, tapi saya masih menggunakan kesempatan-kesempatan untuk upload lagu, upload video di sosial media saya, supaya nggak mati lah, keinginan saya untuk menjadi performer nggak mati gitu. Nah, sekarang Anda menjadi pendidik apa, Mas? Guru apa? Seni musik. Oke, nggak ngelamar jadi dosen dan sebagainya. Nggak begitu kepengen. belum begitu kepengen. Nggak bisa bilang enggak ya. Jadi belum kepengen. Wow. Kenapa, Mas? Kenapa ya? Karena saya ngebayangin jadi guru aja saya nggak begitu punya banyak waktu untuk di musik areanya sendiri gitu, as a performer. Dan saya jujur sekarang saya merasa sedikit kehilangan kesempatan itu karena saya terlalu fokus di dalam dunia pendidikan. Mungkin saya menjadi orang yang idealis ya, karena saya ada ego saya yang saya nggak mau kehilangan ini gitu. Jadi apalagi kalau saya jadi dosen, mungkin saya akan lebih banyak kehilangan kesempatan itu. Nah, Mas, biasanya kalau ada student atau siswa Anda yang nggak suka musik dan sebagainya, apa yang Anda ajarkan supaya dia atau mereka menyukai? Oh, saya maklumi mereka. Saya maklumi mereka karena saya juga sadar gitu, nggak semua orang suka musik. Tapi paling nggak yang saya ajarkan, paling nggak kamu harus mengapresiasi setiap karya, baik itu musik, baik itu visual art, baik itu desain, apapun, film atau ya art bentuk lain lah gitu. Jadi paling nggak mereka punya rasa apresiasi ini. Mereka nggak harus menikmati musik, tapi saya yakin dengan mereka mengapresiasi setiap karya, saya yakin tanpa sadar mereka akan menyukai itu sedikit demi sedikit, gitu sih. Dan itu efek mereka nggak, Mas? Oh iya, saya melihat itu di murid-murid saya di kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai kelas 12. Saya melihat itu sih. Wow, Anda ngajar SMP SMA, Mas? Iya, saya ngajar berat. Nggak dikerjain itu. Iya, kayak dikerjain, bener itu. Tapi paling tidak kan nanti ada titik poin tertentu Anda give up jadi guru dan dedikasi ke musik, Mas. Gimana? Sorry.
Paling tidak nanti kan ada titik poin tertentu Ya. di mana Anda dedikasikan diri Anda ke musik. Iya, saya masih percaya itu. Pasti satu saat akan ada titik tertentu di mana saya bisa terjun langsung ke dalam dunia musik performer ini, gitu, performance. Tapi mungkin jalannya nggak sekarang, belum sampai ke sana. Jadi saya masih bertahan di proses ini. Di Hawaii juga pakai batik ya, Mas ya? Enggak juga. Oh enggak, printing. Karena jujur setiap saya tampil saya selalu ingin menggunakan ya batik sebagai identitas saya gitu. Saya orang Indonesia, saya tampil depan orang banyak menggunakan batik. Itu cuman salah satu karakter saya aja. Oke. Iya, Terima kasih Mas Nino ya sama-sama. atas waktunya, atas sharingnya ini. Sama-sama Pak Sutoyo sudah diundang ke sini. Semoga bermanfaat buat orang banyak yang nonton video ini. Thank you so much Mas. Kita harus ketemu. Saya Yes, pengen of course. live dengerin live perkusinya. Next time Semarang saya mampir. Saya di Surabaya Mas, Oh, di Surabaya. Ya, Di Surabaya ya. di mana, Pak? di satelit. Oh, Satelit. Ya, dulu saya di Darmo, Pak. Oh wow. Berarti dulu. Pernah tinggal di Surabaya. Ya, karena saya misionaris itu, saya tugas Oh. tugas di Surabaya selama 4,5 bulan gitu di Nah. Darmo tuh. Nah Anda bagaimana masih misionaris Mas? Udah enggak. Jadi misionaris itu jabatan 2 tahun. Panggilan untuk 2 tahun. Jadi setelah SMA 2 tahun terus saya pergi kuliah. Gitu. Thank you. Terima kasih banyak ya. Thank you so Terima much. kasih. Oke, Boleh ngopi dulu Pak. siap. Thank you. Mari. Ya mari. Ya.